Halo pemirsa, senang sekali rasanya Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi peristiwa dan isu global dari mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Sorotan Dunia selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana sebuah pesawat Air Canada terlibat kecelakaan dengan mobil pemadam kebakaran saat mendarat di Bandara LaGuardia, New York. Insiden ini menyebabkan 2 pilot tewas serta sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Frontier 4195, stop there please. Stop truck one, stop. Stop truck one, stop. Kecelakaan terjadi saat pesawat yang membawa lebih dari 70 penumpang itu mendarat di landasan pacu pada malam hari. Tabrakan keras dengan kendaraan pemadam kebakaran bandara menyebabkan bagian kokpit pesawat terputus dan mengalami kerusakan parah. Sejumlah penumpang dan awak kabin dilaporkan terluka, dengan sebagian diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pihak otoritas bandara menyebutkan kendaraan pemadam saat itu sedang melintasi landasan untuk merespon insiden lain sebelum terjadi tabrakan. Rekaman komunikasi menunjukkan petugas menara pengatur lalu lintas udara telah memberikan peringatan agar kendaraan tersebut berhenti, namun tabrakan tidak dapat dihindari. Insiden ini menjadi perhatian serius mengingat koordinasi antara lalu lintas udara dan darat di bandara menjadi faktor krusial dalam keselamatan penerbangan. Otoritas penerbangan dan tim investigasi kini tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk menelaah data penerbangan dan rekaman suara kokpit. Akibat insiden ini, operasional bandara sempat terganggu dengan sejumlah penerbangan mengalami penundaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pesawat militer Angkatan Udara Kolombia jatuh di wilayah Puerto Leguizamo, Provinsi Putumayo. Insiden ini menyebabkan puluhan orang tewas dan lainnya luka-luka. Pesawat jenis Hercules C-130 tersebut dilaporkan jatuh tidak lama setelah lepas landas dalam misi pengangkutan personel dan logistik militer. Menurut data otoritas, pesawat membawa sebanyak 125 penumpang yang terdiri dari personel militer, polisi, dan awak penerbangan. Hingga saat ini, setidaknya 34 orang dilaporkan tewas. Lebih dari 80 orang lainnya mengalami luka, dengan sejumlah korban masih dalam kondisi kritis. Rekaman di lokasi menunjukkan puing-puing pesawat tersebar di area pedesaan, tidak jauh dari pemukiman warga setempat. Tim forensik dan petugas penyelamat terlihat menyisir lokasi untuk mencari korban dan mengumpulkan bukti penyebab kecelakaan. Proses evakuasi awal dilakukan oleh warga setempat, termasuk petani dan masyarakat adat, sebelum tim resmi tiba di lokasi kejadian. Otoritas menyatakan pesawat dalam kondisi layak terbang dan diawaki oleh personel berpengalaman, namun penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sejumlah pesawat dan helikopter diterjunkan untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan korban di lokasi kejadian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim SAR Iran terus melakukan pencarian terhadap korban di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara. Proses evakuasi ini dilaporkan masih akan terus berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk di Teheran dan kota Urmia. Rekaman video yang dirilis otoritas bulan sabit merah Iran menunjukkan tim penyelamat menyisir puing-puing bangunan yang hancur untuk mencari korban selamat maupun yang terperangkap. Proses pencarian ini dilakukan di tengah kondisi bangunan yang rusak parah dengan sejumlah area masih berisiko runtuh. Di kota lainnya, Urmia, petugas dilaporkan berhasil menemukan setidaknya 1 korban jiwa, sementara proses pencarian terus dilanjutkan untuk menemukan lebih banyak korban. Tim penyelamat juga terlihat memberikan pertolongan kepada warga yang terdampak, termasuk mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Operasi penyelamatan ini merupakan bagian dari respon darurat setelah serangan yang disebut menargetkan sejumlah wilayah di Iran. Hingga saat ini, otoritas tempat masih mengumpulkan data terkait jumlah korban dan dampak kerusakan akibat serangan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran merilis rekaman video resmi yang diklaim sebagai kejahatan perang yang menunjukkan serangan udara terhadap sebuah sekolah dasar di kota Minab. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan ratusan korban jiwa sipil termasuk anak-anak. Rekaman yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Iran menunjukkan detik-detik ledakan besar yang menghantam area sekolah dasar Syajarat Thoyibah untuk perempuan di wilayah selatan Iran.
Serangan yang terjadi pada 28 Februari itu diklaim menyebabkan sekitar 175 orang tewas, dengan sejumlah korban merupakan anak-anak dan warga sipil. Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas serangan tersebut. Namun, pihak Israel menyatakan tidak mengetahui adanya operasi militer di lokasi tersebut. Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas serangan tersebut. Namun, pihak Israel menyatakan tidak mengetahui adanya operasi militer di lokasi tersebut. Sementara Amerika Serikat membantah menargetkan warga sipil dan menyebut penyelidikan masih terus berlangsung. Insiden ini memicu kecaman internasional dengan organisasi hak asasi manusia mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh atas dugaan serangan terhadap target sipil. Peristiwa ini terjadi di tengah memanasnya konflik kawasan setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan balik Teheran. Hingga saat ini, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah masih tegang, dengan risiko eskalasi konflik yang semakin meluas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan udara militer Israel berhasil menghancurkan jembatan penting di Lebanon Selatan. Akibatnya pemirsa, sejumlah wilayah terputus dari akses utama dan memicu kekhawatiran akan eskalasi balasan. Serangan udara militer Israel menargetkan jembatan di wilayah Kaka'iyet Al-Jisr yang menjadi penghubung utama antara kota Nabatiyeh dan wilayah lembah Al-Hujayr di bagian selatan Lebanon. Akibat serangan udara ini, akses transportasi darat dan distribusi logistik di sejumlah wilayah terputus, sehingga menyulitkan pergerakan warga maupun bantuan kemanusiaan. Serangan terhadap infrastruktur ini merupakan bagian dari eskalasi militer Israel yang menargetkan jalur-jalur strategis di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon menilai serangan terhadap jembatan ini sebagai sinyal awal kemungkinan operasi darat yang lebih luas. Sementara itu, Israel menyatakan penargetan infrastruktur penting ini dilakukan untuk memutus jalur-jalur yang disinyalir sebagai pergerakan kelompok Hizbullah di kawasan tersebut. Serangan terhadap jembatan dan infrastruktur sipil juga memperburuk kondisi kemanusiaan di tengah meningkatnya jumlah korban dan warga yang mengungsi di Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford bersandar di Kreta Yunani setelah mengalami kebakaran besar di Laut Merah. Insiden ini memaksa kapal keluar sementara dari misi operasi militer di kawasan Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan kapal induk bertenaga nuklir tersebut memasuki perairan Sauda Bay dengan pengawalan kapal tunda. Kebakaran dilaporkan terjadi pada 12 Maret lalu yang diduga bermula dari fasilitas laundry dan menyebar melalui sistem ventilasi kapal. Lebih dari 200 awak kapal dilaporkan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap, dengan setidaknya satu orang harus dievakuasi secara medis. Sekitar 100 ruang tidur awak rusak, memaksa ratusan personel menempati ruangan darurat selama perjalanan. Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan dengan kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau sabotase. Sejumlah personel telah dimintai keterangan untuk mengetahui sumber api yang menyebabkan insiden tersebut. Perbaikan kapal diperkirakan berlangsung hingga awal April, sehingga untuk sementara kapal induk ini tidak beroperasi di wilayah konflik. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menyusul operasi militer Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah dengan mengerahkan ribuan pasukan marinir ke sekitar Selat Hormuz. Langkah ini diambil untuk mengamankan jalur pelayaran minyak global di perairan strategis tersebut. Pejabat Pentagon menyatakan unit Marine Expeditionary Unit yang membawa lebih dari 2.000 marinir telah dikerahkan ke Timur Tengah menggunakan kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta beberapa kapal pendukung. Pengerahan pasukan ini dilakukan saat konflik dengan Iran memasuki fase baru di Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling penting di dunia yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak global. Iran sebelumnya dilaporkan melakukan serangan drone rudal dan gangguan terhadap kapal-kapal dagang di perairan tersebut yang menyebabkan sejumlah perusahaan pelayaran menghentikan operasi melintasi Selat Hormuz. Unit marinir yang dikerahkan memiliki kemampuan operasi cepat di darat, laut maupun udara dan sering digunakan dalam operasi krisis atau evakuasi militer. Langkah ini menandai peningkatan kehadiran militer Amerika di kawasan Timur Tengah di tengah kekhawatiran konflik Iran dapat meluas dan mengancam stabilitas pasar energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengaruh perang Iran, krisis pasokan bahan bakar mulai dirasakan di India dan Bangladesh. Kelangkaan energi tersebut mempengaruhi sektor transportasi dan dunia usaha, serta menambah tekanan terhadap ekonomi di kedua negara Asia Selatan tersebut.
Pemerintah India menggunakan kewenangan darurat untuk meminta perusahaan penyulingan minyak mengalihkan lebih banyak pasokan bahan bakar untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri di tengah ketidakpastian pasar global akibat perang yang terus berlangsung di Timur Tengah. Namun langkah tersebut disebut memperketat distribusi BBM bagi sektor usaha, termasuk restoran dan juga industri perhotelan yang mulai merasakan dampak keterbatasan pasokan energi. Situasi serupa juga terjadi di Bangladesh di mana pemerintah membentuk komite khusus tingkat kabinet untuk menyusun strategi penanganan krisis energi yang terjadi di dalam negeri. Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah melonjaknya harga minyak dan gangguan pasokan global. Konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah telah memicu kekacauan di sektor ketahanan energi dunia, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Negara-negara di kawasan Asia meningkatkan penggunaan batu bara di tengah terganggunya pasokan gas alam cair atau LNG akibat perang Iran. Kondisi ini terjadi karena distribusi energi global terganggu, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dan gas dunia. Sejumlah negara di Asia seperti India, Korea Selatan, dan Indonesia mulai meningkatkan pemanfaatan batu bara untuk menutup kekurangan pasokan LNG. Langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan pasokan energi listrik, terutama di tengah meningkatnya permintaan energi dan ketidakpastian pasokan global. India dilaporkan meningkatkan pembakaran batu bara untuk menghadapi musim panas, sementara Korea Selatan melonggarkan peraturan pembatasan produksi listrik berbasis batu bara. Indonesia sendiri memprioritaskan pasokan batu bara domestik, sedangkan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam juga meningkatkan produksi listrik dari batu bara. Meskipun menjadi solusi jangka pendek, peningkatan penggunaan batu bara dinilai berisiko meningkatkan polusi udara, memperlambat transisi energi bersih, dan memperburuk perubahan iklim. Para ahli juga menilai ketergantungan pada batu bara di tengah krisis energi global menunjukkan rentannya sistem energi di kawasan Asia. Sementara itu, kenaikan harga energi global juga diperkirakan akan memberikan dampak lanjutan terhadap ekonomi dan stabilitas pasokan di berbagai negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia berhasil meluncurkan wahana kargo luar angkasa Progress MS-33 menuju stasiun luar angkasa internasional. Peluncuran dilakukan menggunakan roket Soyuz dari Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan. Wahana kargo Progress MS-33 diluncurkan menggunakan roket Soyuz 21A dan dijadwalkan mengirimkan lebih dari 2,5 ton logistik ke stasiun luar angkasa internasional. Muatan tersebut meliputi berbagai kebutuhan dasar astronot mulai dari makanan, air, peralatan teknis, hingga perlengkapan ilmiah untuk mendukung kegiatan penelitian di orbit. Peluncuran berlangsung dari Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan, yang dikenal sebagai salah satu fasilitas peluncuran tertua dan terbesar di dunia. Misi ini merupakan bagian dari program rutin pasokan logistik yang dilakukan Rusia untuk menjaga kelangsungan operasi di stasiun luar angkasa internasional. Pihak Roskosmos menyebutkan seluruh tahapan peluncuran hingga pemisahan wahana berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kehadiran wahana kargo ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan perbekalan serta mendukung kelanjutan misi dan aktivitas astronot di stasiun luar angkasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama negara dalam sidang parlemen di Pyongyang. Dalam pidatonya, Kim juga mendorong penguatan program nuklir sebagai bagian dari strategi keamanan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang perdana Majelis Rakyat tertinggi ke-15 yang digelar di ibu kota Pyongyang, Korea Utara. Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara akan memberikan konsekuensi keras jika terjadi provokasi dari pihak Seoul. Media resmi Korea Utara melaporkan, Kim juga menekankan pentingnya memperkuat perisai nuklir untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Menurutnya, kebijakan pengembangan senjata nuklir merupakan pilihan strategis yang sah di tengah tekanan dan ancaman dari luar. Dalam sidang tersebut, Parlemen Korea Utara juga membahas dan menyetujui perubahan konstitusi, termasuk penyederhanaan nama konstitusi negara. Selain itu, Kim Jong-un kembali terpilih sebagai Ketua Komisi Urusan Negara, menandai masa jabatan ketiganya secara berturut-turut.
Langkah-langkah ini dinilai menegaskan arah kebijakan Pyongyang yang semakin keras terhadap Korea Selatan, serta komitmen dalam pengembangan program nuklir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Chili Jose Antonio Caz langsung meluncurkan kebijakan keras di bidang imigrasi dengan memulai pembangunan penghalang di perbatasan utara negaranya. Langkah ini menjadi bagian dari program Border Shield yang bertujuan menekan masuknya imigran ilegal serta memberantas perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Pembangunan tembok perbatasan dimulai di wilayah perbatasan Cakaluta, dekat perbatasan dengan Peru yang selama ini menjadi salah satu titik masuk utama para imigran ilegal ke Chili. Proyek ini meliputi pembangunan parit dan pagar fisik yang akan juga dipantau menggunakan drone serta dijaga oleh pasukan militer. Dalam pernyataannya, Presiden Caz menegaskan pemerintah telah mengambil langkah nyata untuk menutup perbatasan dari imigrasi ilegal yang membahayakan keamanan di dalam negeri, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Sejak awal menjabat, Presiden Caz juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan darurat untuk memperketat keamanan perbatasan, termasuk meningkatkan deportasi bagi warga asing tanpa dokumen resmi. Data menunjukkan jumlah warga asing di Chili meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dengan ratusan ribu diantaranya diduga tidak memiliki dokumen resmi. Kebijakan ini menandai arah baru pemerintahan Chili yang lebih ketat terhadap isu imigrasi, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap keamanan dalam negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan. Di mana pemirsa, Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman yang menampilkan basis militer bawah tanah berisi rudal dan sistem pertahanan udara. Pengungkapan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Israel dan juga sebagai deterrence effect. Rekaman resmi yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan deretan rudal yang disebut sebagai bagian dari sistem pertahanan Iran tersimpan di dalam fasilitas bawah tanah berskala besar. IRGC menyatakan basis tersebut menyimpan berbagai sistem pertahanan udara, termasuk rudal Sayad 3, serta sistem D atau 9D. Namun hingga kini, lokasi pasti dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Iran menunjukkan kapabilitas militer di tengah tekanan dan ancaman dari pihak luar. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target-target di kawasan. Ketegangan terus meningkat, terutama terkait penguasaan jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas utama energi dunia. Konflik yang terus berlangsung ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa serta memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Israel merilis rekaman serangan terhadap target yang diklaim sebagai posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan ini terjadi seiring dimulainya operasi darat Israel di kawasan perbatasan. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Israel menunjukkan serangan udara menghantam sejumlah titik-titik di wilayah Binjwil dengan asap tebal membumbung dari lokasi terdampak ledakan. Militer Israel menyebut bahwa serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer dan posisi peluncur rudal anti-tank milik Hizbullah. Sumber keamanan Lebanon melaporkan pasukan darat Israel telah maju ke arah Binjwil setelah sebelumnya mengepung wilayah Khiam. Operasi darat ini disebut sebagai bagian dari langkah terbatas, namun menandai peningkatan eskalasi militer di perbatasan selatan Lebanon. Sejak memanasnya konflik, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Konflik ini terkait dengan eskalasi lebih luas di Timur Tengah, menyusul serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Situasi di kawasan terus memanas dengan risiko meluasnya konflik ke berbagai negara di Timur Tengah yang semakin besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah serangan drone dilaporkan menghantam kilang minyak Ahmadi di Kuwait dan memicu kebakaran di salah satu unit operasional. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini terjadi di tengah memanasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan api dan asap tebal membumbung dari kawasan kilang minyak Ahmadi setelah serangan tersebut. Otoritas Kuwait menyatakan kebakaran terjadi pada salah satu unit operasi di Pelabuhan Ahmadi yang dikelola perusahaan minyak nasional. Pihak perusahaan menegaskan tidak ada korban dalam insiden ini dan api berhasil dikendalikan sesuai prosedur keselamatan. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan drone tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional menyusul aksi saling balas serangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sejumlah negara di kawasan Teluk dilaporkan turut mengalami serangan terhadap infrastruktur energi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran global terhadap keamanan pasokan energi dunia dengan harga minyak dunia yang terus mengalami kenaikan signifikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen di kawasan Bokorah, Beirut Tengah. Serangan ini menghancurkan bangunan secara total setelah peringatan evakuasi dikeluarkan kepada warga sekitar. Rekaman video menunjukkan detik-detik sebuah gedung bertingkat rata dengan tanah akibat hantaman serangan udara. Serangan terjadi pada pagi hari tak lama setelah militer Israel mengeluarkan peringatan agar warga segera meninggalkan lokasi. Kawasan Bachoura sendiri merupakan bagian dari Beirut Tengah yang padat penduduk dan dekat dengan area pemerintahan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban jiwa akibat serangan tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer Israel yang menargetkan infrastruktur kelompok Hezbollah di Lebanon. Dalam beberapa hari terakhir, serangan di wilayah Beirut terus meningkat, dengan korban jiwa dan kerusakan yang semakin meluas. Konflik antara Israel dan Hezbollah yang didukung Iran pun terus bereskalasi, memicu kekhawatiran internasional akan krisis kemanusiaan yang lebih luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan menargetkan ladang gas terbesar di dunia milik Iran memicu eskalasi baru konflik di kawasan Timur Tengah. Teheran langsung merespon dengan melancarkan serangan balasan ke fasilitas energi di sejumlah negara Teluk. Serangan dilaporkan menghantam ladang gas South Pars yang menjadi salah satu sumber energi terpenting Iran dan dunia. Meski belum ada klaim resmi, serangan ini terjadi di tengah meningkatnya operasi militer Israel terhadap target-target strategis Iran. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke fasilitas gas di Qatar dan Uni Emirat Arab yang langsung memicu kecaman keras dari negara-negara di sekitar Teluk. Otoritas keamanan di kawasan menyebut serangan terhadap infrastruktur energi sebagai eskalasi berbahaya yang dapat menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik terbuka. Ketegangan ini juga berdampak langsung pada pasar energi global, dengan harga minyak dunia dilaporkan melonjak tajam di atas $100 per barel. Selat Hormuz, jalur penting perdagangan energi global, kini berada dalam tekanan dengan risiko gangguan pasokan yang semakin besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan akan adanya respons militer jika serangan terhadap infrastruktur energi terus berlanjut. Situasi di kawasan Teluk pun kian tegang dengan ancaman meluasnya konflik yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedikitnya, pemirsa, 12 tenaga kesehatan dilaporkan tewas setelah serangan yang diduga dilancarkan Israel menghantam sebuah fasilitas kesehatan di Lebanon. Serangan tersebut menghancurkan pusat layanan kesehatan di wilayah Borj Kala Oyeh dan menimbulkan kecaman internasional. Kerusakan parah di sebuah pusat kesehatan dengan puing-puing bangunan yang berserakan setelah serangan terjadi. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan para korban terdiri dari dokter, perawat, dan para medis yang tengah bertugas saat serangan terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi kematian tenaga medis tersebut
dan menyebut serangan terhadap fasilitas kesehatan sebagai pelanggaran serius dan merupakan kejahatan perang. Di sisi lain, militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan terhadap infrastruktur militan Hezbollah di Beirut dan Lebanon Selatan. Hingga kini, operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung, dengan jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses evakuasi yang terus berjalan. Sejak konflik terbaru dimulai, Lebanon melaporkan ratusan korban jiwa dan ribuan lainnya luka-luka akibat serangan lintas batas yang dilakukan militer Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pihak keamanan Iran melaporkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas di Iran setelah serangan yang menargetkan markas polisi cyber dan pusat riset antariksa. Serangan tersebut terjadi di tengah memanasnya konflik militer yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Markas polisi cyber dan pusat riset antariksa jadi sasaran serangan Israel. Gambar video yang beredar di media setempat menunjukkan bangunan yang rusak parah, puing-puing berserakan, serta jendela dan fasilitas yang hancur akibat serangan rudal. Fasilitas yang terdampak disebut bagian dari infrastruktur keamanan cyber Iran, serta pusat penelitian teknologi antariksa. Otoritas Iran menyatakan serangan udara dalam konflik yang berlangsung telah merusak sekitar 43.000 unit bangunan perumahan dan komersial lainnya di seluruh negara. Namun hingga kini, pemerintah Iran belum merilis data resmi terkait berapa kerugian militer atau kerusakan pada fasilitas strategis milik pemerintah Iran. Serangan terhadap fasilitas keamanan dan teknologi militer Iran ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang dimulai sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran pada akhir Februari lalu yang hingga kini masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama negara dalam sidang parlemen di Pyongyang. Dalam pidatonya, Kim juga mendorong penguatan program nuklir sebagai bagian dari strategi keamanan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang perdana Majelis Rakyat tertinggi ke-15 yang digelar di ibu kota Pyongyang, Korea Utara. Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara akan memberikan konsekuensi keras jika terjadi provokasi dari pihak Seoul. Media resmi Korea Utara melaporkan, Kim juga menekankan pentingnya memperkuat perisai nuklir untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Menurutnya, kebijakan pengembangan senjata nuklir merupakan pilihan strategis yang sah di tengah tekanan dan ancaman dari luar. Dalam sidang tersebut, Parlemen Korea Utara juga membahas dan menyetujui perubahan konstitusi, termasuk penyederhanaan nama konstitusi negara. Selain itu, Kim Jong-un kembali terpilih sebagai Ketua Komisi Urusan Negara, menandai masa jabatan ketiganya secara berturut-turut. Langkah-langkah ini dinilai menegaskan arah kebijakan Pyongyang yang semakin keras terhadap Korea Selatan, serta komitmen dalam pengembangan program nuklir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan Tahun Baru Persia kepada rakyat Iran. Ucapan tersebut disampaikan di tengah konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Perayaan Nowruz merupakan tahun baru Persia yang menandai datangnya musim semi. Perayaan ini dirayakan oleh berbagai kalangan di Iran tanpa memandang agama, ras maupun latar belakang etnis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat tahun baru Persia kepada rakyat Iran. Dalam pesannya, Netanyahu menyebut perayaan tahun ini memiliki makna khusus di tengah situasi konflik yang sedang berlangsung. To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. This year, this holiday has special meaning. Celebrate it with your friends, your family, your loved ones. I take this opportunity to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payonde Iran. Ucapan Netanyahu datang di tengah konflik yang tengah memasuki pekan ketiga. Konflik dimulai setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Sejak saat itu, konflik terus meluas dan menyeret sejumlah wilayah di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Kuba kembali mengalami pemadaman listrik secara nasional, menandai insiden ke-6 dalam 1,5 tahun terakhir. Otoritas menyebut terjadi pemutusan total sistem kelistrikan di tengah krisis energi yang diperburuk blokade pasokan minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan suasana gelap gulita di ibu kota Havana, dengan sejumlah warga berkumpul di area yang masih mendapatkan penerangan minimal dari lampu kendaraan. Kementerian Energi dan Tambang Kuba menyatakan sistem listrik nasional mengalami pemutusan total dan saat ini masih dalam proses investigasi. Pemadaman ini berdampak besar terhadap kegiatan masyarakat, dari aktivitas ekonomi hingga transportasi yang terpaksa terhenti sementara. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut karena mengganggu pekerjaan dan pendapatan, termasuk pedagang yang kehilangan kemampuan menyimpan barang dagangan. Presiden Kuba menyatakan negara tersebut telah tidak menerima pasokan minyak selama lebih dari 3 bulan dan saat ini berupaya mengandalkan energi alternatif. Krisis energi ini terjadi di tengah kebijakan pembatasan pasokan energi oleh Amerika Serikat yang semakin memperberat kondisi kelistrikan di negara tersebut. Pemerintah menyatakan proses pemulihan listrik sedang berlangsung secara bertahap di sejumlah wilayah di ibu kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Negara-negara di kawasan Asia meningkatkan penggunaan batu bara di tengah terganggunya pasokan gas alam cair atau LNG akibat perang Iran. Kondisi ini terjadi karena distribusi energi global terganggu, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dan gas dunia. Sejumlah negara di Asia seperti India, Korea Selatan, dan Indonesia mulai meningkatkan pemanfaatan batu bara untuk menutup kekurangan pasokan LNG. Langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan pasokan energi listrik, terutama di tengah meningkatnya permintaan energi dan ketidakpastian pasokan global. India dilaporkan meningkatkan pembakaran batu bara untuk menghadapi musim panas, sementara Korea Selatan melonggarkan peraturan pembatasan produksi listrik berbasis batu bara. Indonesia sendiri memprioritaskan pasokan batu bara domestik, sedangkan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam juga meningkatkan produksi listrik dari batu bara. Meskipun menjadi solusi jangka pendek, peningkatan penggunaan batu bara dinilai berisiko meningkatkan polusi udara, memperlambat transisi energi bersih, dan memperburuk perubahan iklim. Para ahli juga menilai ketergantungan pada batu bara di tengah krisis energi global menunjukkan rentannya sistem energi di kawasan Asia. Sementara itu, kenaikan harga energi global juga diperkirakan akan memberikan dampak lanjutan terhadap ekonomi dan stabilitas pasokan di berbagai negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah pesawat militer Angkatan Udara Kolombia jatuh di wilayah Puerto Leguizamo, Provinsi Putumayo. Insiden ini menyebabkan puluhan orang tewas dan lainnya luka-luka. Pesawat jenis Hercules C-130 tersebut dilaporkan jatuh tidak lama setelah lepas landas dalam misi pengangkutan personel dan logistik militer. Menurut data otoritas, pesawat membawa sebanyak 125 penumpang yang terdiri dari personel militer, polisi, dan awak penerbangan. Hingga saat ini, setidaknya 34 orang dilaporkan tewas. Lebih dari 80 orang lainnya mengalami luka, dengan sejumlah korban masih dalam kondisi kritis. Rekaman di lokasi menunjukkan puing-puing pesawat tersebar di area pedesaan, tidak jauh dari pemukiman warga setempat. Tim forensik dan petugas penyelamat terlihat menyisir lokasi untuk mencari korban dan mengumpulkan bukti penyebab kecelakaan. Proses evakuasi awal dilakukan oleh warga setempat, termasuk petani dan masyarakat adat, sebelum tim resmi tiba di lokasi kejadian. Otoritas menyatakan pesawat dalam kondisi layak terbang dan diawaki oleh personel berpengalaman, namun penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sejumlah pesawat dan helikopter diterjunkan untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan korban di lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Masih bersama kami pemirsa dalam Sorotan Dunia bersama saya Sally Sregar. Di mana pemirsa warga sipil Palestina di tepi barat kini turut menjadi korban di tengah memanasnya perang antara Iran dan Israel. 4 perempuan dilaporkan tewas setelah sebuah serangan menghantam area permukiman di kota Beit Awa. Serangan terjadi saat para korban berada di dalam sebuah salon kecantikan bersama belasan perempuan dan anak-anak lainnya. Ledakan di dekat lokasi menyebabkan serpihan menembus dinding bangunan, merusak interior dan melukai para pengunjung yang berada di dalamnya. Rekaman pasca kejadian menunjukkan puing-puing berserakan dengan peralatan salon dan lantai dipenuhi bekas darah. Selain 4 orang yang tewas, lebih dari 12 perempuan dan anak-anak dilaporkan mengalami luka-luka, sebagian diantaranya dalam kondisi serius. Hingga kini belum ada kepastian mengenai sumber serangan, dengan pihak Israel menyebutnya sebagai rudal Iran. Sementara otoritas berwajib Palestina menduga bagian serpihan rudal interceptor. Insiden ini menunjukkan betapa rentannya warga sipil di tepi barat yang tidak memiliki akses perlindungan seperti bunker atau tempat perlindungan darurat yang aman. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan akses darurat, di mana ambulans dilaporkan mengalami keterlambatan akibat pembatasan akses jalan. Perang yang semula terpusat antara Iran dan Israel kini mulai menjalar dan menimbulkan dampak langsung bagi warga sipil di wilayah sekitarnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim penyelamat di Teheran, Iran berhasil menemukan seorang anak dalam kondisi hidup di bawah reruntuhan bangunan. Proses evakuasi dramatis ini terjadi setelah serangan yang menyebabkan kerusakan parah di kawasan tersebut. Rekaman video menunjukkan detik-detik saat tim penyelamat menarik seorang anak dari bawah puing-puing bangunan yang runtuh. Anak tersebut kemudian segera dievakuasi dan dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Operasi penyelamatan melibatkan personel Bulan Sabit Merah Iran dan petugas pemadam kebakaran yang terus menyisir lokasi untuk mencari para korban lain yang kemungkinan masih selamat. Insiden ini terjadi setelah serangan udara Israel yang menghantam sejumlah bangunan di Teheran, menyebabkan kerusakan luas dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil. Hingga kini konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel terus berlanjut dengan aksi saling balas serangan di berbagai wilayah. Pihak Iran melaporkan jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 1.000 orang. Di tengah situasi kemanusiaan yang semakin memprihatinkan, upaya penyelamatan masih terus dilakukan dengan harapan menemukan korban selamat lain di bawah reruntuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim SAR Iran terus melakukan pencarian terhadap korban di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara. Proses evakuasi ini dilaporkan masih akan terus berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk di Teheran dan kota Urmia. Rekaman video yang dirilis otoritas Bulan Sabit Merah Iran menunjukkan tim penyelamat menyisir puing-puing bangunan yang hancur untuk mencari korban selamat maupun yang terperangkap. Proses pencarian ini dilakukan di tengah kondisi bangunan yang rusak parah dengan sejumlah area masih berisiko runtuh. Di kota lainnya, Urmia, petugas dilaporkan berhasil menemukan setidaknya 1 korban jiwa, sementara proses pencarian terus dilanjutkan untuk menemukan lebih banyak korban. Tim penyelamat juga terlihat memberikan pertolongan kepada warga yang terdampak, termasuk mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Operasi penyelamatan ini merupakan bagian dari respon darurat setelah serangan yang disebut menargetkan sejumlah wilayah di Iran. Hingga saat ini, otoritas tempat masih mengumpulkan data terkait jumlah korban dan dampak kerusakan akibat serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemimpin Taliban menggelar pemakaman bagi korban serangan udara di Kabul, Afghanistan. Serangan yang terjadi awal pekan ini disebut menewaskan lebih dari 400 orang. Prosesi pemakaman digelar di ibu kota Kabul dengan dihadiri para pemimpin Taliban dan keluarga korban. Suasana duka menyelimuti prosesi saat jenazah para korban dimakamkan secara massal. Pemerintah Afghanistan menuduh Pakistan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan udara tersebut. Serangan disebut menargetkan sebuah rumah sakit rehabilitasi narkoba di Kabul. Namun, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan operasi militer mereka menyasar target militer. Hingga kini, jumlah korban jiwa yang dilaporkan mencapai lebih dari 400 orang, meski belum dapat diverifikasi secara independen.
Insiden ini menandai eskalasi serius dalam konflik lintas batas antara Afghanistan dan Pakistan. Komunitas internasional pun menyerukan penahanan diri dan mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Chili Jose Antonio Cast langsung meluncurkan kebijakan keras di bidang imigrasi dengan memulai pembangunan penghalang di perbatasan utara negaranya. Langkah ini menjadi bagian dari program Border Shield yang bertujuan menekan masuknya imigran ilegal serta memberantas perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Pembangunan tembok perbatasan dimulai di wilayah perbatasan Chacaluta, dekat perbatasan dengan Peru yang selama ini menjadi salah satu titik masuk utama para imigran ilegal ke Chili. Proyek ini meliputi pembangunan parit dan pagar fisik yang akan juga dipantau menggunakan drone serta dijaga oleh pasukan militer. Dalam pernyataannya, Presiden Cast menegaskan pemerintah telah mengambil langkah nyata untuk menutup perbatasan dari imigrasi ilegal yang membahayakan keamanan di dalam negeri, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Sejak awal menjabat, Presiden Cast juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan darurat untuk memperketat keamanan perbatasan, termasuk meningkatkan deportasi bagi warga asing tanpa dokumen resmi. Data menunjukkan jumlah warga asing di Chili meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dengan ratusan ribu diantaranya diduga tidak memiliki dokumen resmi. Kebijakan ini menandai arah baru pemerintahan Chili yang lebih ketat terhadap isu imigrasi, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap keamanan dalam negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah batu luar angkasa seberat sekitar 7 ton dilaporkan jatuh ke bumi di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Peristiwa ini memicu perburuan meteorit setelah fenomena bola api terlihat dari ratusan kilometer. Meteorit tersebut masuk ke dalam atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi sebelum pecah di langit di atas wilayah Ohio. Ledakan sonik yang dihasilkan sempat menggetarkan bangunan dan mengejutkan warga yang mendengarnya. Fenomena bola api terang dilaporkan terlihat dari sejumlah negara bagian, menjadi perhatian luas masyarakat. Sejumlah warga mengaku menemukan batu hitam kecil yang diduga merupakan fragmen meteorit di sekitar permukiman mereka. Para pemburu meteorit dari berbagai daerah pun datang ke lokasi untuk mencari potongan batu luar angkasa tersebut. Pihak NASA menyebut objek ini merupakan meteoroid berukuran sekitar 1,8 meter sebelum pecah di atmosfer. Hingga kini pencarian fragmen masih berlangsung, dengan harapan menemukan potongan yang lebih besar dan bernilai ilmiah tinggi. Fenomena ini menjadi salah satu peristiwa langka yang menarik perhatian ilmuwan dan kolektor meteorit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia berhasil meluncurkan wahana kargo luar angkasa Progress MS-33 menuju stasiun luar angkasa internasional. Peluncuran dilakukan menggunakan roket Soyuz dari Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan. Wahana kargo Progress MS-33 diluncurkan menggunakan roket Soyuz 21A dan dijadwalkan mengirimkan lebih dari 2,5 ton logistik ke stasiun luar angkasa internasional. Muatan tersebut meliputi berbagai kebutuhan dasar astronot mulai dari makanan, air, peralatan teknis, hingga perlengkapan ilmiah untuk mendukung kegiatan penelitian di orbit. Peluncuran berlangsung dari Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan, yang dikenal sebagai salah satu fasilitas peluncuran tertua dan terbesar di dunia. Misi ini merupakan bagian dari program rutin pasokan logistik yang dilakukan Rusia untuk menjaga kelangsungan operasi di stasiun luar angkasa internasional. Pihak Roskosmos menyebutkan seluruh tahapan peluncuran hingga pemisahan wahana berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kehadiran wahana kargo ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan perbekalan serta mendukung kelanjutan misi dan aktivitas astronot di stasiun luar angkasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengkaji WFH 1 hari dalam 5 hari kerja untuk ASN dan sektor swasta. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan fiskal di tengah kenaikan harga energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tengah mengkaji kebijakan kerja fleksibel berupa work from home bagi aparatur sipil negara dan sektor swasta setelah Lebaran.
Skema ini dirancang terbatas, yakni 1 hari dalam 5 hari kerja sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia. Kebijakan tersebut diharapkan diterapkan secara luas, termasuk oleh pemerintah daerah dan sektor swasta, guna menekan konsumsi bahan bakar minyak melalui pengurangan mobilitas harian. Meski demikian, waktu pelaksanaan masih menunggu kesiapan aturan dan direncanakan berlaku setelah periode Lebaran. Tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya. Pemerintah juga menegaskan durasi penerapan WFH akan bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan global, terutama harga minyak dan dinamika geopolitik. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala dan dipastikan tidak memengaruhi anggaran program lain, melainkan menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di mana pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa suasana Idul Fitri di Indonesia menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia. Ia menyebut keamanan dan kenyamanan menjadi salah satu faktor masyarakat dunia yang membuat Lebaran di Indonesia terasa istimewa. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa suasana Idul Fitri di Indonesia menjadi sangat istimewa tidak hanya bagi warga nasional tetapi juga bagi jemaah dari luar negeri. Menurutnya, suasana yang tenang dan aman menjadi daya tarik tersendiri bagi para jemaah untuk beribadah khususnya di Masjid Istiqlal. Nasaruddin juga menyebut sebagian jemaah bahkan datang dari berbagai daerah dengan membawa perlengkapan dan mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal. Lebih lanjut, Nasaruddin juga mengungkapkan Masjid Istiqlal menjadi salah satu pusat kegiatan ibadah yang mendapat pengakuan internasional. Orang-orang luar negeri itu paling nikmat itu melakukan Lebaran di Indonesia. Tenang, nggak ada ancaman macam-macam. Jadi ada di sini kita istilahkan itikaf VIP. Mereka tidurnya di hotel, tapi kegiatannya di Istiqlal. Nah, dari berbagai macam kabupaten daerah datang di sini bawa koper dan mereka bersama dengan saudara-saudara yang lain. Jadi Istiqlal ini sampah saja itu berapa truk per hari, tapi langsung bersih pagi harinya, karena kita mempertahankan Istiqlal ini adalah masjid yang paling bersih, efektif, mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia, World Bank Bank Dunia di Washington DC. Sementara itu, Nasaruddin juga menyampaikan jumlah jemaah diperkirakan mencapai 500.000 orang yang mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Iya, kalau baru begitu ya di atas saja itu 250.000 ya kan. Nah, tadi itu sampai di bawah juga nggak bisa, ada yang kesulitan masuk gitu ya. Itu mungkin di atas 500.000. Dari Jakarta, Jiada Bila, Ahmad Arsya, Simpo TV melaporkan. Informasi dari pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Dan saya Selis Regar, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.